Sekarang kita masuk kepada pembahasan qada puasa, mengganti puasa. Bagi yang enggak berpuasa, dia mengganti. Bagi yang enggak puasa dan dia mengganti, maka dia wajib menggantinya. Tapi tidak mesti langsung mengganti. Tidak mesti langsung mengganti, bisa dia undur beberapa hari. Batas menggantinya itu sampai menjelang Ramadan tahun berikutnya. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, saya punya hutang puasa Ramadan, fama astati, tidak bisa saya ganti kecuali di Sya'ban, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam hadis ini berisi dalil bolehnya mengakhirkan qada Ramadan secara mutlak, apakah karena uzur atau selain uzur. Kedua, tidak wajib berurutan. Dia punya utang 10, bisa dia satu hari ganti, besok dia makan minum, kemudian dia ganti lagi, tambah satu hari, dan seterusnya. Tidak wajib dia tatabu, berurutan. Karena Allah katakan fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka menggantinya di hari-hari yang lain. Al-Baqarah 185. Kemudian tentang orang yang wafat, dia punya puasa yang luput, maka itu tidak diganti oleh walinya, tidak perlu diqadha maksudnya. Misalnya ketika dia sakit, dia wafat, dia punya utang sebelum wafatnya itu 10 hari bulan Ramadan, maka walinya, wali-walinya, anak-anaknya tidak perlu mengganti dengan puasa 10 hari, tapi cukup diganti dengan memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Tapi kalau dia yang meninggal ini punya hutang puasa berbentuk nazar, puasa nazar, janji dia, aku kalau anak aku lulus aku puasa 10 hari, lulus sananya, itu nazar yang harus dibayar. Kalau dia nazar, itu sifatnya harus diganti dengan puasa, tidak bisa diganti dengan fidyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku meninggal, dia punya utang puasa nazar sebulan, puasa sebulan, puasa nazar. Apa aku perlu qadha puasa sebulan itu? Ini umumnya. Maka Nabi katakan, ya, hutang kepada Allah itu lebih pantas untuk dibayar. Dalam riwayat lain Nabi katakan, man mata wa alaihi shaum shama anhu waliyyu. Siapa yang mati dalam keadaan wajib dia berpuasa, maka walinya berpuasa, mempuasai. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Amrah bahwasannya ibu si Amrah ini meninggal dan punya hutang puasa Ramadan. Kata dia kepada Aisyah, apakah aku perlu qada? Aku ganti dengan puasa? Kata Aisyah, la, enggak. Bal tasaddaqi anha makana kulli yaumin nisfa sa'in. Tapi kamu bersedekahlah satu harinya itu dengan setengah sok atas setiap orang miskin. Setengah sok berapa? Kemarin satu sok 4 mud. Berapa 4 mud? Satu sok itu sama dengan 2,4 kilogram beras. Lebih nggak apa-apa, 2,5, 2 dan seterusnya. Ini setengah berarti 1,2 kilogram seharinya. Diberikan kepada setiap orang miskin, satu orang miskin satu harinya itu. Jadi di sini Aisyah menyatakan enggak qadanya enggak dengan puasa. Kalau puasa Ramadan itu, tapi qadanya dengan fidyah, memberi makan. Riwayat Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, juga Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, dan sanadnya sahih. Aisyah aja enggak, Ibnu Abbas juga berpendapat seperti itu. Kata Ibnu Abbas, idza marida ar-rajulu fi Ramadan, bila seseorang di Ramadan itu sakit, summa mata, kemudian dia meninggal, walam yasum, dan belum dia berpuasa atau tidak berpuasa, atau ut'ima anhu, diganti dengan memberi ta'am, makanan. Yang utangnya itu diganti dengan makanan. Kalau sekarang orang namakan fidyah. Walam yakun alaihi qada, dan enggak perlu dia qada dengan puasa. Qadanya tidak dengan puasa, gantinya tidak dengan puasa. Wa in kana alaihi nadhrun, tapi kalau dia mati dalam keadaan punya hutang puasa berbentuk puasa nazar, qada anhu waliyu, walinya mengganti dengan puasa. Itu membedakannya. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, juga Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla bil Athar. Imam Ahmad rahimahullah dalam Masail Imam Ahmad, riwayat Abu Daud, kata dia, aku mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan, la yusamu anil mayyiti illa fin nadri, tidak dipuasakan mayit kecuali kalau dia hutangnya puasa nazar. Ada yang tanya, bagaimana kalau hutangnya puasa Ramadan? Qala yut'am anhu, kata Imam Ahmad, diganti dengan makanan. Itu dia, diganti dengan makanan. Kemudian siapa yang mati dan dia punya puasa nazar, boleh diganti puasa nazar itu atau dilakukan puasa nazar itu dengan beberapa orang mewakili. Ya sudah, aku ganti, aku menggantikan puasa dia 5 hari. Abangnya bilang aku 5 hari, dah berapa hari hutangnya, masing-masing mengambil. Itu boleh. Kalau orang lain bagaimana selain anaknya? Berselisih ulama, sebagian membolehkan, sebagian menyatakan cukup walinya. Kalau tidak ada anak-anak dia, maka berpindah kepada atau wali dia
yang terdekat pindah kepada orang yang terdekat berikutnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, in sama anhu 30 rajulan, kalau dia dipuasai oleh 30 orang, di setiap harinya berpuasa 1 hari, masing-masing orang itu jaza, boleh saja, kata Al-Hasan Al-Basri, riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq. Adapun memberikan makan, kalau utangnya Ramadan tadi fidyahnya dengan makanan, qadanya dengan makanan, seperti riwayat Anas bin Malik, ketika dia tua dia kumpulkan orang seukuran hutang dia kasih makan, fa asba'ahum, dia kasih makan kenyang. Itu dia. Jadi dikasih makan, ya kayak mana nyari orang miskin sekarang mau dikasih makan, ya lihat zahirnya aja lah. Zahirnya miskin kasih, ada pengemis kasih, ada peminta zahirnya miskin kasih. Dan biasanya ngasih, kalau kita ganti fidyah, ngasih makannya itu sebelum jam makan siang, jam-jam 10 itu dikasih. Karena biasanya kalau setelah makan siang baru dikasih, nanti biasanya nggak dimakannya habis, bahkan ada sebagian dibuang, kasihan. Dan juga kalau ngasih fidyah makanan kepada pengemis yang di lampu-lampu merah, ya hati-hatilah ya, kadang-kadang ketika kita beri kemudian ditengokin orang, dipikir orang awak pula yang mengatur, mengorganisir para pengemis ini. Wah, ini bosnya nih sedang ngantar makanan ini. Tengok-tengok lah ya, kasih mereka. Itu sebelum dia makan siang kasih dia. Wallahu a'lam bishawab. Juga itu sudah masalah qada. Jadi kalau utangnya puasa Ramadan, dia dibayar dengan fidyah makanan. Kalau hutangnya bersifat nazar, puasa nazar, dibayar dengan puasa. Berikutnya kafarah. Kafarah orang yang melanggar di bulan Ramadan, berhubungan suami istri di bulan Ramadan, sudah kita bahas kemarin bahwasannya dia membayar dengan memerdekakan budak. Kalau dia tidak dapat, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia enggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Jadi ada riwayat, ada seorang raja atau penguasa, dia bergaul dengan istrinya di bulan Ramadan. Karena apa? Aku kalau disuruh mengganti budak, aku bisa ganti. Jadi berani dia. Tapi ketika dibawa kepada qadhi, hakimnya malah memutuskan dia puasa 2 bulan berturut-turut. Terus ditanya hakimnya, loh Pak, kok kayak gitu hukumnya? Kan sunnahnya budak dulu baru 2 bulan berturut-turut. Kata si hakim ini, wah dia raja, penguasa. Jangankan 1 orang budak, 10 orang pun bisa dia bebaskan. Jadi saya perlu memberikan efek jera kepada dia. Saya suruh dia melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kisah masyhur di masalah ini. Ini dibahas oleh para ulama, pendapat si qadhi kayak gini. Apakah salah dia?
sebagian atau kebanyakan orang menganggap benar dia. Wah, betul ya dia nih. Dia memberikan pelajaran kepada si qadhi, kepada si raja. Raja jelas dia punya kekuasaan, punya harta. Jangankan satu budak, sekian budak bisa dia merdekakan. Maka betul si qadhi memberikan pelajaran kepada dia. Tapi para ulama mengkritik keputusan ini. Karena apa? Sebab nggak masalah, biar aja dia memerdekakan budak. Kan dengan dia memerdekakan budak itu jadi merdeka satu nyawa dari perbudakan. Satu nyawa merdeka dari perbudakan. Gara-gara ijtihad seperti ini, jadi tidak jadi merdeka budak itu. Dan juga sunnah Nabi malah memang menyuruh untuk budak dulu. Kalau nggak mampu bahasanya. Kalau nggak mampu baru puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu memberi makan fakir miskin. Itu dia. Jadi dengan ijtihad tadi, jadi nggak jadilah merdeka budak tadi. Ada budak yang tak jadi merdeka. Oh, dia bisa, ya biar aja suka hati dia. Jadi merdeka. Nanti dia berpikir juga itu lama-lama berkurang hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga dari kafarah ini yang kena hukum hanya laki-laki, perempuan gak kena. Jika terjadi hubungan suami istri di siang Ramadan, yang menanggung hukuman itu adalah laki-laki. Karena riwayatnya seperti itu, si laki-laki aja yang disuruh, si wanitanya enggak. Ya karena istrinya kan nurut sama suaminya yang mungkin memaksa dia atau menekan dia, maka suaminya yang menanggungnya.